In the neon lights of a shadow city 砕けた街のネオンブルーの光の中でエゴサ争点を戦いの反響で聞こえる君の影が過去を映す Your shadow reflects the past Halo Sobat Klonime, gimana chapter 1 part 1, part 2, dan part 3? Seru kan? Masih bareng Yui. Sekarang kita lanjut kisah Nian di manhwa Kebangkitan di masa lalu menjadi thief mode hell. Chapter 1 bagian akhir. Penasaran akan makin seseru apa? Yuk langsung kita lanjut ceritanya. Setelah tahu informasi rahasia dari Nian, wajah player itu langsung berubah cerah, penuh semangat. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju titik koordinat tersebut dan berpamitan secara singkat. Namun sebelum Flying Stone teleportasi, Nian mengatakan dan mendoakan keberuntungan kepadanya. Bahkan diam-diam, Nian membisikkan untuk meminta drop skill Owl Perception jika player itu mendapat lebih dari satu. Mendengar permintaan itu, player yang hendak berteleportasi pun senyum kepada Nian. Dengan nada yakin, ia menjawab, "Kalau yang kamu katakan benar, aku, Flying Stone, pasti akan menepati janji dan memberimu drop skill All Perception itu," ucapnya tegas, seolah sudah siap membuktikan semuanya. Setelah player itu berteleportasi, Nian pun melangkah ke dalam lingkaran. Energi portal itu bergetar di sekelilingnya, terasa seperti pusat gravitasi dunia fantasi. Dengan tenang, ia bergumam bahwa kini ia sudah memiliki skill stealth. Saatnya bergerak menuju lokasi di mana hidden treasure chest menunggunya. Adegan pun beralih. Setelah proses teleportasi selesai, Nian muncul kembali dalam sekejap, tepat di depan gerbang perbatasan bernama Track Town. Perjalanan yang biasanya memakan waktu lama kini terasa singkat, seolah langkahnya meraih tujuan semakin dekat. Saat itu juga, Nian membuka buku yang didapatkannya secara gratis, lalu mengaktifkan skill dasar thief yaitu Stealth. Seketika, buku di tangannya melayang, memancarkan aura pekat yang menyelimuti di sekitarnya. Tubuhnya pun berubah, diselimuti cahaya keunguan yang terasa begitu kuat, menandakan ia kini benar-benar menjadi thief pemula. Saat skill stealth telah aktif, tubuh Nian terasa lebih ringan, bahkan setiap langkahnya nyaris tak bersuara. Aura tersembunyi menyelimutinya, membuat keberadaannya sulit dideteksi. Namun ia tahu betul, di hadapan musuh dengan level lebih tinggi, kemampuan itu masih bisa dengan mudah terdeteksi. Dan di tengah ramainya NPC dan player di perbatasan Track Town, tiba-tiba melintas kilatan aura keunguan gelap yang bergerak secepat kilat. Hembusan angin yang tajam menyapu sekitar, membuat siapapun di dekatnya sangat terkejut. Tak ada yang benar-benar melihat jelas, namun sesuatu baru saja melintas dengan kecepatan luar biasa. Dan ternyata kilatan itu berasal dari Nian. Dengan gerakan lincah dan kecepatan seperti Sonic, ia melesat menembus keramaian, melewati NPC dan player tanpa terlihat. Aura samar yang ditinggalkannya hanya menyisakan kejutan, sementara dirinya sudah melesat keluar gerbang. Dengan aura hitam keunguan yang melesat secepat kilat, Nian bergerak keluar dari gerbang perbatasan Track Town. Tatapannya tajam dan penuh dengan fokus, tak tergoyahkan sedikit pun. Tanpa ragu, ia melaju menuju hutan belantara yang lebat di hadapannya, tempat di mana langkah berikutnya akan dimulai. Dengan dukungan skill stealth, Nian melesat menembus hutan sangat cepat,
bahkan terasa melampaui batasnya. Tubuhnya bergerak lincah di antara pepohonan rimbun dan meninggalkan jejak aura gelap keunguan. Daun-daun pun berguguran, ranting berderak, seolah hutan itu sendiri terusik oleh kecepatan dan kehadirannya yang mengerikan. Dalam sekejap saja, Nian tiba di titik tujuannya, bagian terdalam hutan yang menjadi wilayah kekuasaan monster Wildcat. Suasananya sunyi, namun mencekam. Begitu ia melangkah masuk, ratusan pasang mata merah menyala, muncul dari segala arah menatapnya secara tajam. Meskipun tanpa suara, para monster itu menyadari akan sesuatu. Dan benar saja, tak lama kemudian, dari balik semak dan batang pohon besar, satu persatu monster Wildcat mulai bermunculan. Mata merah mereka menyala tajam, memancarkan aura yang mengintimidasi. Meski levelnya beragam, jumlah mereka yang terus bertambah membuat suasana semakin mencekam. Seolah hutan itu kini sepenuhnya berpihak pada para monster. Namun tentu saja, di antara deretan pohon raksasa yang menjulang tinggi, ternyata terlihat sebuah peti rahasia berwarna perak terselip di batang pohon besar. Letaknya sangat tersembunyi, namun jelas dijaga ketat. Tepat di bawahnya, terdapat banyak sekali Wildcat monster yang berkeliaran, seolah memastikan tak ada siapapun yang bisa mendekati peti itu. Menyadari banyaknya monster di sekitarnya, Nian tetap tenang dalam mode stealth kamuflasenya. Ia hanya mengamati, lalu bergumam dalam hati bahwa ia tahu betul setiap peti rahasia di Xinjiang punya tingkat yang berbeda, dan semakin tinggi levelnya, maka semakin besar pula resiko yang harus ia hadapi. Level peti di Xinjiang bukan cuma berbeda warna, tapi juga berbeda isi di dalamnya. Urutannya sudah jelas, mulai dari putih sebagai yang paling rendah, lalu silver, naik ke emas, kemudian dark gold, hingga yang tertinggi yaitu legendary. Meski tiap level punya isi berbeda, namun satu hal yang pasti, hadiah di dalamnya sudah tetap, menunggu siapa yang cukup berani untuk mengambilnya. Begitu memastikan berdasarkan pengetahuannya di masa lalu, Nian melihat sebuah peti berwarna silver yang masih tersegel. Matanya langsung berbinar. Ia tahu ini kesempatan yang sangat langka. Letaknya memang tinggi di batang pohon yang besar, tepat di atas gerombolan Wildcat monster, namun jaraknya tak terlalu jauh. Ia pun sadar keberuntungan sedang berpihak kepadanya. Di saat yang sama, Nian perlahan keluar dari balik pohon besar dalam mode stealth dengan aura yang samar namun kuat. Langkahnya tenang, pikirannya menyusun strategi menghadapi Wildcat level 5. Ia juga sadar satu hal penting, bahkan jika pun ia tumbang, ia akan respawn tanpa kehilangan XP atau equipment. Kesempatan ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Dan setelah membaca situasi, Nian langsung mengaktifkan stealth. Dalam sekejap, ia melesat dan langkahnya nyaris tak terdengar. Dari pijakan tanah, ia melompat cepat ke titik yang sudah ia incar dan memanfaatkan kecepatannya untuk menembus celah tanpa memberi waktu musuh bereaksi. Dengan lincahnya, Nian bergerak zigzag dari satu sisi ke sisi lain di bawah rimbunnya pepohonan. Setiap langkahnya cepat dan presisi, nyaris tak bisa diikuti mata. Yang terlihat hanya kilasan samar dari aura skillnya, sementara wujud tubuhnya benar-benar tersembunyi, seolah ia menghilang di tengah bayangan hutan. Namun semua gerakan itu bukan tanpa tujuan. Itu adalah strategi yang sudah ia rancang untuk mencapai peti silver di atas sana. Nian sadar betul, skill stealth miliknya hanya bertahan selama 2 menit sesuai levelnya saat ini. Karena itu,
Setiap langkahnya harus tepat dan cepat sebelum waktunya habis. Namun, saat Nian mendekati titik peti silver itu berada, beberapa wildcat monster di bawah pohon mulai bereaksi. Meski dalam mode stealth, insting buas mereka seolah menangkap sesuatu yang kuat tengah mendekat. Tatapan mata mereka menyapu sekitar dengan waspada, merasakan kehadiran samar yang tak sepenuhnya bisa mereka lihat, namun jelas terasa mengancam. Dan lagi-lagi ternyata benar saja, saat keberadaannya mulai terdeteksi, seekor wildcat monster dengan level lebih tinggi langsung menerjang cepat dan mengayunkan cakarnya ke arah Nian. Serangan itu nyaris mengenai sasaran, namun dengan refleks luar biasa, Nian berhasil menghindar, bergerak lincah dan presisi, lolos dari serangan berbahaya itu. Menyadari pergerakannya sudah terdeteksi oleh beberapa wildcat monster, Nian langsung meningkatkan kewaspadaan. Ia mempercepat langkahnya, bergerak lebih tajam dan terarah, sambil menjaga jarak dari jangkauan serangan musuh. Setiap gerakannya kini penuh perhitungan, menghindari deteksi agar tak terjangkau para monster. Setelah membaca celah dan melewati zona deteksi wildcat monster, Nian akhirnya lolos dari ancaman. Ia bergerak cepat dan presisi hingga keluar dari jangkauan. Dalam sekejap saja, ia tiba di sebuah daratan yang lebih aman, cukup jauh dari kawanan monster, dan memberinya ruang untuk bernapas serta melanjutkan rencananya. Tak butuh waktu lama setelah menjejak daratan yang sudah ia perkirakan, Nian langsung bergerak lagi. Tanpa ragu, ia melesat cepat menuju titik sasaran, pohon tinggi tempat peti rahasia level silver berada, seolah setiap detik kini begitu berharga untuk ia kejar. Kemudian, sesampainya di batang pohon besar tempat peti itu berada, Nian langsung bertindak. Ia mulai membuka peti silver tersebut dengan gerakan sangat waspada. Tatapannya tajam, penuh dengan rasa penasaran. Meski tegang, ia tetap fokus, memastikan proses pembukaan berjalan tanpa kesalahan sedikit pun. Di atas ketinggian pohon, tepat di titik peti itu berada, Nian sadar ia harus tetap tenang untuk menjaga efek stealth-nya. Sedikit saja lengah, semuanya bisa berakhir. Sementara di bawah sana, beberapa wildcat monster mulai gelisah, seolah merasakan kehadirannya di atas pohon. Situasi itu membuatnya makin fokus, mencoba menahan setiap gerakan agar tak terdeteksi. Akhirnya, setelah beberapa saat menegangkan, Nian berhasil menyelesaikan proses pembukaan peti itu. Saat peti terbuka sepenuhnya, ia menyadari prosesnya memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 27 detik. Waktu yang singkat, namun terasa begitu panjang di tengah situasi penuh ancaman. Begitu peti silver terbuka sempurna, Nian langsung memastikan isinya. Tatapannya begitu tenang, namun tak bisa menyembunyikan kepuasan yang muncul di matanya. Ia tetap fokus, memastikan setiap detail dengan pasti, karena ia tahu hasil inilah yang akan menentukan langkah berikutnya. Dengan bekal pengalaman di masa lalu dan skill yang ia miliki saat ini, Nian akhirnya mendapatkan buku skill yang ia incar. Tatapannya benar-benar begitu senang, matanya berbinar dan wajahnya tampak bersinar. Lalu ia bergumam penuh semangat, "Akhirnya, ini yang aku tunggu. Saatnya memulai perjalanan leveling yang sempurna," ujar Nian. Tanpa menunggu waktu yang lama, saat itu juga buku tersebut dibuka. Sebuah layar status muncul di hadapan Nian. Di sana tertulis, buku tersebut adalah skill book Vital Strike dengan kemampuan yang memungkinkan serangan ke titik vital
dan menghasilkan damage sangat tinggi. Meski memiliki cooldown 30 detik, namun efeknya mencapai 150%. Yang menarik, skill ini bisa digunakan oleh 3 kelas sekaligus, yaitu Thief, Warrior, dan Paladin. Dan itulah detail skill book Vital Strike, skill dengan keunggulan besar yang mampu meningkatkan potensi tempur secara signifikan. Dengan kemampuan ini, langkah Nian jelas semakin berbahaya. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan sampai ketinggalan, Yui bakal lanjut. Kebangkitan di masa lalu menjadi Thief Mode Hell Chapter 2. Tetap bareng Klon Ime ya sob. See you! Raindrops the gutters like a hollow clock. My sleeves cling tight, not from the storm, but the heat that crawls beneath my skin. A second pulse I can't outrun. Shingo に変わる足が止まる Traffic light turns red 肩にのしかかる重い吐息 A heavy sigh presses down on the shoulder 振り返ればそこにいるのは When I look back what stands there 誰でflooded streets that stay behind me, you're not mine. But the shape that stepped across it were my own tired eyes. Pain won't let me go. It's not in the thunder, it's in my marrow. Pain won't let me go. I carved in a path with every step I borrowed. 痛みは犯罪じゃない骨の Pain isn't outside, it's deep in my bones. A cracked phone screen shows my reflection blurred. No monster in the glass, just trembling hands. The ache I named enemy all these years is the only thing that understands. What if I open my palms? Strings rise in tension. What if I stop naming it wrong?
は